gerejamu, kami mempelaimu Tuhan. Berbicaralah kepada kami seperti kekasih yang berbicara kepada kekasihnya. Kami siap mendengarkannya, dan kami mau menerima setiap firman ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih buat pelayanannya, terima kasih. Keyboardnya boleh di situ lah ya, biar agak mesra gitu ya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat pelayanan yang diberikan kepada saya. Terima kasih Pak Gembala. Dan hari ini saya akan izin dulu, habis khotbah saya langsung pulang karena sudah dijemput Bapak yang baju putih ini ke Karanganyar jam 9, takut gak ngantuk gitu ya. Jadi, tapi saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, perkenalkan nama saya Musa. Jadi saya dari Kota Caruban. Tadi saya subuh ke sini, nyampe di depan gereja jam 6. Belum ada orang ya. Jadi kita keliling dulu foto-foto di balai kota ya. Setelah itu baru ke sini ya. Ya, terima kasih. Saya percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara. Percaya kan amin? Amin. Kasih tahu kanan kirimu dulu, Tuhan sayang kamu hari ini. Bapak Ibu sekalian, ketika tadi saya menyembah Tuhan, Tuhan bicara satu hal. Jadi karena gereja ini namanya bagus sekali, apostolik dan profetik. Dan ketika saya berdoa, saya merenungkan apostolik, profetik, apostolik, profetik. Apostolik itu kan kerasulan. Jadi church planting terus. Sedangkan profetik itu nubuatan, kenabian. Jadi harusnya saudara di tempat ini yang diperbesar, difokuskan adalah kepada pemuritan dan pengutusan. Saudara siap? Enggak siap, nyaman namanya. Pengutusan piye? Oh, duit ngepres pengutusan. Loh, siapa bilang? Para rasul itu diutus tanpa uang. Betul enggak? Betul, dengan kuasa Tuhan. Saya pun juga sama. Saya mengajari orang yang ikut saya di tempat saya, di persekutuan di tempat kami, tidak ada uang, yang ada Tuhan. Amin. Jadi kebutuhan apapun kita tidak pernah minta kepada jemaat. Kenapa? Mintanya sama Tuhan. Ya, kadang kita hamba Tuhan kalau ngajari jemaat yang kekurangan gitu, minta sama Tuhan, doa sama Tuhan. Amin. Tapi kalau kita sendiri yang butuh, kita kok mintanya ke jemaat kan bingung. Ya, harusnya ya kita yang ngasih contoh dulu, betul kan? Minta sama Tuhan. Itu yang saya ajarkan di tempat kami. Jadi tidak ada yang berani bantah saya. Kenapa? Saya ngalami dulu baru jemaat ngalami. Kalau jemaat dulu ngalami, saya ngikut jemaat. Ya, jadi gajah di belangkoni. Ya. Oke, mari kita buka langsung aja ayat terakhir ya. Biar cepat enak dan ayat terakhir. Dengar ayat terakhir itu sudah senang gitu, sudah ngulik ya. Cuman terakhirnya berapa kan kita tidak tahu ya. Markus 5 ayat 22 sampai 29. Cerita ini mungkin kita sering dengar waktu sekolah minggu. Yairus, kepala rumah ibadat yang anaknya sakit dan akhirnya mati. Tapi kita coba belajar apakah ini cocok atau relevan dengan kehidupan kita. Ketika saya berdoa, Tuhan apa yang disampaikan? Sampaikan tentang itu, Yairus. Pesan ini kuat sekali hari ini tentang Yairus. Jadi saudara tangkap baik-baik. Saya percaya bahwa setiap di antara saudara itu sangat-sangat terkonek dengan Tuhan hari ini. Pastikan hati saudara terbuka dengan Roh Kudus supaya firman itu masuk. Sediakan tanah yang subur bagi Tuhan. Pengkhotbahnya bagus, firmannya bagus, tapi kalau tanahnya tidak disiapkan percuma. Benih itu akan mati. Amin. Jadi saudara hari ini fokus pada firman Tuhan, saudara perhatikan baik-baik. Markus 5 ayat 22 sampai 29. Datanglah seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus. Saudara, kalau saudara pelajari, kepala rumah ibadat adalah jabatan yang tinggi pada zaman itu, terutama di kalangan kaum Yahudi. Dan orang yang menjabat sebagai kepala rumah ibadat pasti usianya di atas 50 tahun atau orang senior. Ketika ia melihat Yesus diperkirakan waktu itu usianya sekitar 30-31. Maka tersungkurlah ia di depan kakinya. Orang yang senior dari segala jabatan, dihormati orang, usianya lebih tua, ketika dia melihat Yesus, dia tersungkur di depan kakinya.
Masihkah ada di antara saudara hari ini ketika saya menyebutkan Roh Kudus bisa satu, ada beberapa di antara saudara yang hari ini datang, saudara sudah Kristen tahunan, tapi saudara hari ini mengalami kering. Aku kok doa kok gak konek aku, kok rasanya ibadah kok kering sekali. Yairus bukan pengikut Yesus, dia jauh dimulai. Tapi ketika dia lihat Yesus, dia bersyukur. Pertanyaannya, apakah saudara yang Kristen yang hadir hari ini yang sudah tahunan, sikap ini masih saudara miliki tidak? Sama seperti ketika pertama kali kau mengalami kasih Tuhan. Jangan-jangan kau sudah kering, hambar. Ya hari Minggu supaya ini gereja, ya ini gereja. Saatnya ke gereja, ya ke gereja daripada nanti ditelepon Pak Gembala, ya toh. Nanti ngapusi apa, masuk males gitu. Jawabannya kan kurang elit, ya toh. Alasannya kan macam-macam. Saudaranya datang lah, ya toh. Oh, lagi repot lah. Anaknya pramuka lah, gitu ya. Kan ngapusi terus, ya toh. Daripada bujuk, ya datanglah hari Minggu setor gitu. Sama beritahu, apakah di antara saudara ada yang mengalami kekeringan rohani? Belajar dari Yairus. Ketika dia lihat Yesus, dia langsung tersungkur. Sikap hatinya dibuktikan dengan sikap tubuhnya. Saudara lembah Tuhan tadi, apakah masih ada greget saudara merasa aku kangen Tuhan? Jangan-jangan engkau hilang di dalam rumah Tuhan. Ini Roh Kudus ngomong sangat langsung. Jangan-jangan di antara saudara tubuhmu ada di sini, tapi hatimu tidak ada di sini. Engkau hilang dalam rumah Tuhan. Banyak hari ini saya menemukan orang Kristen, tubuhnya di gereja, pelayanannya di gereja, tapi hati tidak di sini. Kalau anak yang bungsu itu hilang di luar rumah, tapi hari-hari Tuhan bicara banyak gereja yang hilang di dalam rumah. Tubuhnya di rumah, tapi tidak terkonek dengan bapaknya, kayak anak sulung. Terus berikutnya, ayat 23, dan memohon dengan sangat kepada Yesus, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikut dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ya. Ini orang yang punya jabatan biasanya, maaf, kalau di gereja-gereja, kalau yang datang adalah orang yang tanda petik punya pangkat, punya kedudukan, punya keuangan, dihormati orang. Pak, minta tolong Pak, saya didoakan, langsung berangkat pendetanya. Betul? Di sini tidak ada, sama ya. Itu di Caruban, di Solo tidak ada. Tapi kalau yang datang orang biasa, oh saya bentar ya, saya repot. Nanti itu tiba-tiba jemaatnya sudah mati. Oh sudah mati loh. Aja. Betul nggak? Ini enggak. Yesus ini ketika Yairus datang, nggak langsung ditolong. Dia ikut jalan gitu aja. Kenapa? Karena waktu Yesus tiba di tempat itu, maka banyak orang itu datang kepada Yesus. Yairus yang sudah bersujud, istilahnya dia sudah menyerahkan harga dirinya kepada Yesus, nggak langsung ditolong. Mungkin kalau saudara jadi Yairus, wah tiwas aku bersujud ini, betul nggak? Tiwas aku delosor, ternyata nggak ditolong sama sekali. Yesus jalan aja. Mungkin ada di antara saudara hari ini ketika saudara duduk di tempat ini, saya merasakan bahwa ada di antara saudara merasa bahwa tidak ada seorang pun tahu tentang Tuhan. Engkau bergumul beberapa bulan terakhir dan engkau merasa Tuhan tidak jawab, dan engkau merasa Tuhan meninggalkan kamu. Dengarkan ini baik-baik. Setiap doa-doamu itu ditampung sama Tuhan. Jangan berhenti berdoa untuk orang ini. Saya tidak tahu siapa. Jangan berhenti berdoa. Jangan kau pikir pada waktu kau naik di ruang-ruang tersendiri dalam hidupmu Tuhan tidak tahu. Tuhan tidak ada di situ. Kamu tidak melihat Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Kau merasa kau sendirian, kau berjuang sendiri. Suamiku loh gak pernah ngerti, istriku gak pernah ngerti. Sama bina hari ini firman Tuhan buat saudara yang alami itu.
air mata yang kamu teteskan. Mungkin kamu sudah tidak bisa berdoa dengan perkataan lagi, tapi air mata itu berbicara lebih keras di hadapan Tuhan dibanding perkataan. Jangan berhenti berdoa. Kalau kelihatannya jawabannya doa semakin jauh, jangan berhenti berdoa. Terus berdoa. Tuhan itu punya waktu, Tuhan itu punya masa kapan dia harus jawab kamu doa. Ketika Maria ibu Yesus datang kepada Yesus di sebuah pesta, anggurnya habis. Dia berharap Yesus langsung tolong ibunya. Oh kamu bawa sini, tak bikin mujizat. Tidak. Yesus ngomong apa? Waktu itu belum tiba. Hari ini kalau engkau masih berdoa dan kamu merasa putus asa, saya mau beritahu hari ini Tuhan jauh-jauh utus saya dari Caruban hanya untuk ngomong kepada beberapa di antara saudara itu, jangan berhenti berdoa. Dia tetap dengar kamu doa. Ketika kamu berhenti doa, maka kamu akan jauh dari jawaban doa. Semakin kamu berdoa, semakin kamu dekat dengan jawaban doa. Amin. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa? 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. 27. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Jadi Yesus ini ceritanya secara manusia dia tidak tahu. Karena perempuan yang pendarahan ini tidak datang dari depan. Dia datang dari belakang Yesus di tengah banyak kerumunan orang. Dan di dalam hatinya dia bergumam. Sebab katanya apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya apa? Sudah sembuh dari penyakitnya. Ini topiknya bukan perempuan pendarahan, enggak. Tetap kepada Yairus. Pernah enggak masa-masa dalam hidup saudara mengalami persoalan begitu, saudara bergumul, saudara berdoa, lalu ada teman saudara yang juga punya masalah, bergumul, berdoa, tiba-tiba teman saudara maju di atas mimbar, kesaksian, aku sudah ditolong Tuhan. Lalu perasaan saudara gimana? Loh, aku yang datang pada Yesus, aku yang berlutut, bersujud di depan Yesus, malah orang lain ditolong. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami itu. Kadang kita berpikir gitu, Tuhan itu udah adil, Pak. Saya seringkali kalau konseling orang punya masalah, ya masalah apapun, selalu ngomong, Tuhan itu udah adil, Pak. Loh kenapa? Iya, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah khotbah kemana-mana, sudah lakukan apa-apa, kok masih kejeglung dengan masalah? Betul nggak? Pernah nggak saudara ngalami? Dan orang-orang yang konseling selalu bilang apa? Tuhan itu udah adil. Saya waktu itu mikir-mikir, Tuhan nggak adil, mungkin ya. Tiba-tiba Roh Kudus bicara satu hal, ngomong sama dia, Tuhan memang nggak adil. Ya tau, maunya orang konseling itu kan kadang diiyakan gitu. Ya wes, Tuhan nggak adil. Loh, kok bisa kan? Tuh katanya nggak adil. Ya tau, saya memang mengiyakan. Tuhan memang nggak adil. Kenapa? Kalau Tuhan adil, yang di atas kayu salib kamu bukan Tuhan. Yang buat dosa kamu, tapi yang mati Tuhan, itu Tuhan yang adil. Kasih tahu kanan kirimu, mau Tuhan yang adil apa yang tidak adil? Nah, itu. Perjamuan kudus di depan saudara adalah satu-satunya bukti Tuhan yang orang Kristen tidak adil. Yang berbuat dosa kalian, tapi yang mati Yesus. Tidak adil. Hidup itu memang tidak adil. Tapi saya merasakan dalam ketidakadilan Tuhan ada kebaikan Tuhan. Setuju katakan amin. Lu Anda berbuat dosa, Anda masih bisa nampak sehat, masih bisa datang ke gereja, masih bisa belanja basar di depan, gitu, masih punya uang untuk dimasukkan kantong persembahan. Lu Tuhan tidak adil. Oh, dosamu sudah terlalu banyak kok masih hidup. Kalau saya jadi Tuhan, langsung tak kelak gitu aja sudah. Langsung di off gitu aja tombolnya. Betul nggak? Memang Tuhan tidak pernah adil. Jangan mengeluh, jangan kau merasa bahwa dirimu
masih tetap belum ditolong Tuhan, itu artinya bahwa Tuhan lihat kamu masih punya kekuatan dari Tuhan. Alkitab berkata apa? Setiap beban yang kamu tanggung itu tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Jadi kalau kamu ngomong berat terus ngomong sama teman-teman komsel, kalau misalnya ada komsel itu kesaksian, wah sambat, ada kan orang yang model begitu, betul nggak? Dalam komsel komunitas itu, mari siapa yang punya kesaksian, sambat terus. Nah itu ketua selnya tak kasih tahu caranya. Puji Tuhan masih hidup. Lo sambat terus masih hidup, betul nggak? Kan belum mati. Berarti kan masih kuat, betul nggak? Ada banyak di luar sana punya masalah, dikit aja sudah mati. Saudara kalau masih hidup, berarti itu anugerah Tuhan. Berarti di dalam diri saudara masih ada kekuatan Tuhan. Jangan ngeluh terus. Yairus ketika saya melihat itu, Yairus itu nonton loh. Kenapa? Yesus ini berjalan bersama dengan Yairus. Tiba-tiba di tengah jalan ada perempuan pendarahan yang tidak diketahui arahnya dari mana, pegang ujung jubahnya Yesus, sembuh. Yairus, kalau kan jadi Yairus, lah malah orang lain yang ditolong. Anakku ini loh sudah mau mati, kok enggak piye gitu. Kita kan pengennya gitu ya, pengennya cepat ya, pengen ditolong Tuhan cepat. Angkat tangan, siapa yang mau ditolong Tuhan cepat, angkat tangan. Udah ada yang mau? Udah tak doa deh soalnya. Yang mau ditolong Tuhan cepat, angkat tangan, ayo. Sebelum kamu ditolong Tuhan, saya cuma mau satu hal tanya. Kenapa kalau ke gereja mesti terlambat? Meneng kabeh, Pak. Mau ditolong Tuhan cepat toh? Kok ibadah terlambat? Tanya nih 1, 2, 3 nih. Mas Ferry ini muslim yang saya ajak. Tanya aja. Saya kalau pelayanan kemanapun selalu 1 jam sebelumnya saya sudah ada di depan gerejanya. Walaupun gerejanya tutup, minimal saya sudah nyampe. Loh kenapa? Karena saya tidak mau ditolong Tuhan terlambat. Makanya saya tidak mau terlambat. Kalau saudara mau ditolong Tuhan cepat, mulai minggu depan jam 7 ibadah, setengah 7 harus ketemu. Saya goreng kanan kiri, ojo ngacak ini. Ibu-ibu ya, biasanya saya itu ya kalau ngajak istri padut ngacak paling pancet ya toh. Enggak usah ngacak gitu loh maksudnya. Iya toh. Betul enggak? Loh, Tuhan itu tidak melihat muka. Apa adanya, enggak usah pakai topeng terlalu tebel lah. Biasa aja. Yang penting hatinya. Betul enggak? Makanya minggu depan ibadah jam 7 datangnya jam berapa? Nah, ini tanya tim saya. Setiap kali saya butuh sesuatu, mesti Tuhan kasih cepat. Kenapa? Karena saya tahu saya tidak mau terlambat. Apapun saya tidak mau terlambat. Bahkan dulu sempat ada yang datang terlambat ikut rombongan kita, tak tinggal. Kenapa? Saya tidak mau terlambat. Prinsip saya melayani Tuhan. Apa yang saya lakukan sama Tuhan, Tuhan masih lakukan itu kepada saya. Kamu terlambat, kamu biasa-biasa, kamu tanpa persiapan pelayanan, kamu merasa sudah bisa, wah hati-hati. Itu pula yang diperlakukan Tuhan dalam hidup saudara. Saya tidak mau. Amin. Dan ketika Yesus melihat itu, mungkin dia ada rasa kecewa, sedikit kecewa. Duh, kok ditolong? Ini kan bukan orang yang tersungkur di hadapan Tuhan, bukan orang yang datang pada Tuhan, orang tidak sengaja. Kok sembuh? Anakku kapan? Kita loncat ayat 35. Ini ada beberapa di antara saudari dengarkan baik-baik pesan Tuhan ya. Kok ini kegerisetan terus ya. Ada di antara saudara dipanggil Tuhan itu jadi hamba Tuhan, jangan muter aja. Kita tidak tahu siapa. Ini dari tadi Tuhan bicara mengganggu sekali. Jangan muter-muter kalau kamu dipanggil. Nurut Tuhan. Amin. Saya tidak tahu. Pokoknya saya sampaikan ini, ada orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan, tapi kamu muter terus. Ayat 35. Ketika Yesus masih bicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata apa? Loh, terlambat tenang dong. Anakmu sudah mati. Terus apa perlunya kamu mau menyusah-nyusahkan guru? Waduh, saya
sudah jadi Yairus itu mungkin pegelnya naik lagi. Ya toh? Sudah terlambat. Santai-santai mati kan anakku. Betul enggak? Tadi anaknya masih belum mati. Andai kata dari tadi Yesus cepat-cepat tergopoh-gopoh datang ke rumahku, pasti anakku tidak akan mati. Itu sama persis dengan yang dirasakan oleh Maria dan Marta ketika Lazarus mati. Betul enggak? Dikabari Lazarus tapi biarin aja. Sengaja Yesus sampai ada yang mati. Marta ketemu dengan Yesus ngomong apa? Guru, andai kata kau di sini anak si Lazarus tidak mungkin mati. Ketemu dengan Maria ngomongnya sama. Guru, andai kata kau di sini Lazarus yang kau kasih tidak akan mati. Yairus ngalami yang sama. Tapi ketika saya melihat Yairus, Tuhan sedang memproses hatinya. Ingat ya, mujizat itu tidak kekal. Kasih tahu kanan ini, mujizat itu tidak kekal. Mujizat apa yang kau harapkan? Lazarus mati, hidup lagi. Mujizat apa bukan? Mujizat. Pertanyaannya setelah Lazarus hidup, apakah Lazarus mati lagi? Mati lagi. Tidak kekal. Saudara, hari ini datang, ini Tuhan juga bicara satu hal. Beberapa orang, engkau mengalami kekurangan secara keuangan. Kamu nanti terima mujizat keuangan. Apakah duitmu habis lagi? Habis lagi. Tidak kekal. Sakit, sembuh. Apakah besok bisa sakit lagi? Bisa. Jangan kejar mujizatnya. Tuhan tidak peduli dengan mujizatnya. Tuhan peduli mujizat itu dipakai Tuhan untuk memproses hatimu. Ini ceritanya tentang Yairus sedang diproses hatinya oleh Tuhan. Sampai seberapa tahan Yairus itu menantikan Tuhan. Ada orang yang ketika anaknya sudah terlanjur mati, apalagi misalnya ini anggap aja pendetanya terlambat datang, andai kata Pak Pendeta datang kan didoakan sembuh. Puji Tuhan, saya kalau doakan orang di ICU pasti bablas Pak. Makanya tidak ada yang undang saya loh. Ya loh. Ini tanya ini. Setiap kali saya datang ke ICU begitu ada orang yang wah gak nyampe bulan ini ya sudah. 2 hari kemudian lelayu. Selalu begitu. Karena saya tahu ya sudah dibawa pulang. Jadi saya tidak pernah doakan orang untuk di ICU itu sakit sembuh. Kenapa? Bablas. Oh, saya sudah mati ngapain? Iya toh. Tapi belajar Yairus ini dia mungkin merasa kecewa. Yesus kok terlambat sih? Dalam hidup saudara ada di antara saudara juga mengalami yang sama. Tuh terlambat, andai kata waktu itu ditolong, ada yang nolong, Tuhan tolong, rumahku tidak mungkin kesita. Atau anakku tidak mungkin tidak lulus kalau hari itu Tuhan tolong. Kita itu selalu melihat satu langkah ke depan, tapi Tuhan punya rencana jauh dalam hidup saudara. Yairus berhak komplain tidak? Berhak. Yairus mungkin tidak bisa komplain kepada Yesus, mati tenang toh. Andai kata engkau di sana cepat-cepat, anakku tidak mungkin mati karena aku dengar kamu itu adalah membuat mujizat. Mungkin. Tetapi lihat 36. Tetapi Yesus apa? Tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Tangkap rema ini dalam hidup saudara. Nanti akan ada orang-orang di sekitar saudara yang ngomong sudahlah terlambat, percuma, gak bisa ditolong. Saya mau beritahu, Alkitab berkata Yesus tidak menghiraukan mereka. Ingat ya, hidupmu tidak ditentukan perkataan tonggomu atau perkataan temanmu atau perkataan saudaramu, tapi hidupmu ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Selesai. Kristen itu gampang. Dari dulu itu saya dengar ejaan-ejaan. Wong Kristen itu enak menang, lebu surga mek percaya tok. Dikek sing angel yo karena lebu. Gaya gampang. Belum percaya aja belum banyak yang percaya, betul enggak? Di luar ini enggak percaya kabeh. Wong yang gampang aja loh belum tentu masuk. Kok minta yang susah, betul enggak? Betul enggak? Tapi kita belajar. Yesus ngomong apa? Jangan hiraukan.
Dalam hidup saudara, ketika saudara taat kepada firman Tuhan, akan ada pengejek-pengejek yang datang pada saudara. Ngapain susah-susah melayani Tuhan? Lapo melayani rento apa-apa. Pernah dengar itu? Saya dulu juga begitu. Saya dengar begitu. Saya melayani Tuhan kemana-mana. Ada orang yang datang ngomong, pelayanan terus, anakku saya ngopeni sopo. Saya ngopeni Tuhan. Ya betul, saya ngomong begitu. Saya usaha melayani Tuhan, diopeni Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, dipelihara Tuhan. Dan itu saya buktikan. Sejak anak saya PAUD, TK, sekarang SD kelas 4, setiap tahun ajaran baru, setiap kenaikan kelas, selalu ada orang yang telepon istri saya, tanya, bayar bisa itu berapa? Bulanannya sekian. Kalau setahun berapa? Kali 12 sekian, tak transfer. Enak kan? Enak, tapi gejek dulu. Ya kan? Gejek dong saya. Betul enggak? Saya mikir gini, sekarang saya ngomong sama teman-teman saya, tuh aku tak jual supaya banyak yang ngejek saya. Makin banyak gejek, berkat tambah hebat. Terus lagi kemarin, giginya kan produk mincong-mincong. Tak bawa ke dokter, tak kasih kawan, bukan kawan berduri, kawan. Ada pengusaha dari Surabaya telepon, Nengdi, iki lo magri untungnya anak, magri ya itu masa kawan. Oh iya tak, di mana? Di dokter, di Magetan. Piro entah ya, 1,1 juta. Tak transfer, loh enak kan? Loh, untungnya diperhatikan itu kan. Apalagi yang lain. Makanya pelayanan ini pelayanan tenanan, gak dibayar orang-orang, gak usah dibayar. Tanya, loh, bener. Ini 1, 2, 3 tanya, pelayanan di Banjir Rezeki dibayar enggak? Enggak ada. Saya dari awal ngomong, enggak ada PK, enggak ada bayaran, tapi bayaran dari Tuhan pilih mana? Oh, kesaksiannya ngeri-ngeri mereka. Ini Mbak Ika ini baju kuning, diajak pergi kemana-mana, pulang mimisan masuk rumah sakit. Saya ini, gak dijak jualan malah loro. Ikut pelayanan terus ya. Loh itu gak ajaran Tuhan loh, yang gak bisa Anda dapatkan dimanapun. Itu saya ngalami, jadi saya diajak orang, kok biar anakmu ini gak kopen ini. Alah diopeni Tuhan kok angel-angel. Betul gak? Manuk ini sok angel loh. Masuk kita gak bisa makan. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu kanan kirimu, manuk diopeni Tuhan. Ayo manukmu ini ngomongnya diopeni ya. Nah gitu loh, manukmu diopeni, masuk Tuhan gak ngopeni kamu. Amin. Melayani Tuhan, buang waktu untuk Tuhan daripada untuk yang aneh-aneh. Amin. Terus berikutnya, lalu ayat 37 ini yang penting ya. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes dan saudara Yakobus. Artinya apa? Saya bisa lihat masa depan saudara dari kumpulan saudara. Siapa kumpulan saudara menentukan masa depan. Kita ketemu kumpul dengan orang yang pesimis, coba orang positif, ya toh? Orang yang punya istilahnya semangat, kumpul dengan orang negatif yang tiap hari sambat. Seminggu ketemu mesti sama. Sambatnya kayak kita. Loh, tak buktikan Pak. Loh, di tempat saya ini tanya nih. Karena di tempat kami Pak, itu persekutuan yang datang kan mbah-mbah, noni-noni usia 60 tahun ke atas. Tua kabeh. Ya, masih ingat ya yang ikut awal-awal. Pertama datang, waduh parfume, balsem punya angin, resket. Itu taman saya tuh dari taman bunga jadi taman pijet. Ya, bunga minyak angin kabeh. Waduh ini aura sakit semua. Saya bilang Mbak, mulai besok pakai parfum, nggak boleh pakai minyak angin. Iya, di tempatnya Pak Musa nggak boleh ada yang sakit, sembuh semua. Oke, akhirnya mulai, ya toh, nggak berani minimal di depan saya nggak berani pakai minyak angin. Loh, kenapa nular loh? Coba, ini bawanya minyak angin, bawa enggak? Nggak ada ya, puji Tuhan. Coba, sampai nanti minggu depan
keluarkan minyak angin, oleskan di sini. Nanti kananmu, aku jaluk kok awakku rada ora enak. Itu lho tenan iki. Tak pikir minyak angin iso nulari wong loro. Makanya saya tidak suka. Tidak usah. Wah, akhirnya betul budaya baru. Tidak ada yang pakai minyak angin. Lalu 2019 COVID. Saya sudah ditelepon Kapolsek, bos, anu ya, naik doa, jaga jarak, kasih masker mah, oke. Saya sudah siapkan masker ini waktu COVID. Mbah-mbah tak kasih masker. Ora iso nyanyi kabeh. Kenapa mbak? Ambekane angel kok. Boke masker mati pisan. Oh, yo coba. Kok malah mati ning kene ya. Ora lucu ibadah mati. Saya tuh paling anti ibadah pemakaman. Masuk surga oke, tapi pemakaman jangan, tempat lain aja ya. Wah, akhirnya maskernya dicopot. Tidak ada yang pakai masker 2019, 20, 21, 22. Tak hitung gini sing mati. Loh bener, gereja besar yang pakai masker mati sitok umum. Jadi gerejanya itu pendetaannya itu ibadah pemakaman terus setiap minggu. Di tempat saya puji Tuhan, awet kabeh, awet. Nggak ada yang mati. Padahal saudara ngerti kan babak maaf ya, yang giginya tinggal 2 itu belum kakak tua. Itu nek ngomongin nyemprot. Aku puji Tuhan. Tuh, ada aku nggak semprot mata kalau aku sehat dari loro kan. Tapi nggak sakit. Ya sudah apa mau ekspresi jemaat kok gini gitu. Nek ngomong itu loh kadang barang makan pecel ini gantengnya moncrot. Dan kan tuh orang yang untungnya. Waduh saya gak ngomong banget pokoknya sehat semua. Orang yang sehat mati. Gak ada yang mati. Ngerti gak? Jadi itu cuma apa? Iman. Percaya saja. Anda kumpul dengan orang yang positif. Positif semua. Sukacita semua nular. Sukacita itu nular. Sama dengan kesedihan juga nular. Apa yang Anda tularkan? Yesus berkata tidak boleh seorang pengikut. Kenapa? Orang negatif. Bayangkan ya, andai kata Yesus masuk ke rumahnya Yairus, mau doakan anaknya Yairus. Ngajak orang yang di luar tadi loh, yang ngabari anakmu mati percuma itu tadi loh. Ikut gitu. Saya membayangkan waktu mendoakan, Yesus mungkin doakan gitu. Tiba-tiba yang tonggolnya nanti ngomong, apa yoi sosok mati. Ngerti tidak? Itu kan jadi negatif loh, imannya jadi rontok, betul tidak? Kita sudah beriman, berdoa, sepakat, tiba-tiba ada satu orang yang membawa virus yang lain. Tiba-tiba dia ngomong, apa yoiso? Nah itu kok gak yang murid-murid yang rontok imani, betul kan? Karena Yesus berkata, siapapun yang ada di sekitar kamu mau mengambil, dia bilang tidak boleh seorang pun ikut kecuali 4 orang. Yesus ingin mengajari muridnya bahwa iman itu butuh tindakan. Tapi iman itu berbicara tentang api. Api melahirkan api. Arang kalau cuma satu tok akan mati. Tapi arang itu bisa bertahan lebih lama ketika ada arang yang lain yang juga punya api. Karena itu gereja adalah tempat pemuridan yang terbaik. Tempat di mana kita bertumbuh, tempat di mana iman dibangkitkan. Amin. Ayat 39 terakhir. Sesudah dia masuk berkata kepada orang-orang itu apa? Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi saya mau bilang ketika saya baca ini roh saya loncat. Kenapa? Yang dilihat Yesus bukan yang dilihat saudara. Saudara lihat itu kartu mati, tidak bisa, sudah deadline. Tapi bagi Yesus tidur. Yang dilihat Tuhan bukan yang Anda lihat. Karena itu gereja dengarkan baik-baik, lihat dengan kacamata Tuhan melihat hidup. Orang lain hidupmu hancur kayak, hidupmu gak beres kayak, keuanganmu amburadul kayak, whatever. Lihat dengan kacamata Tuhan. Engkau akan melihat secara jelas. Kenapa? Karena Tuhan melihat apa yang orang lain tidak lihat. Tuhan hanya lihat apa? Masalahnya kecil. Wong tidur. Saya senang lagunya di tempat ini Pak. Beberapa hari yang lalu saya dapat pesan Tuhan. Coba perhatikan, hampir 90-80% lagu-lagu yang viral hari ini di TikTok,
Instagram, Facebook, YouTube, itu kebanyakan lagu-lagu tentang cengeng. Doa minta dijawab kebutuhannya, betul tidak? Yesus mendengar, doakan, nangis terus. Tapi hanya 10-20% lagu yang membesarkan nama Tuhan. Dan hari ini terima kasih, lagunya membesarkan nama Tuhan bukan cengeng. Harus tahun depan gitu. Karena Tuhan bicara satu hal, kalau kamu membesarkan masalah terus masalahmu besar. Tapi kalau kamu besarkan Tuhan, masalahmu kecil. Amin. Lagunya dipilih selektif, jadi tidak ngawur. Kadang, ya saya ngerti lah. Kadang beberapa viral di gereja lain itu sesuai dengan apa? Pertama, yang viral apa? Betul ya, pilih lagu gitu ya. Sing lagu viral di TikTok apa? Dia itu dinyanyikan. Orang sekarang sejak ada teknologi tidak cari Tuhan tapi cari Google. Tidak tanya Tuhan tapi tanya media sosial. Hidupmu di-drive oleh yang kayak beginian. Sehingga kau tidak lagi dengar Tuhan tapi kau dengar omongan orang yang sibuk di sini. Nilai lagu doa seperti tadi bagus-bagus lagunya, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Masalahmu jadi kecil. Daud bisa mengalahkan Goliat, kenapa? Karena dia tidak pernah lihat Goliat, dia lihat Tuhan yang lebih besar dari Goliat. Hidup saudara nanti ke depan akan ada badai yang besar yang mungkin akan datang dalam hidupmu. Tapi apa yang kau lihat, badainya atau Tuhannya yang memegang hidup saudara? Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada tembok yang terlalu tebal untuk Tuhan. Tidak ada pagar yang terlalu tinggi bagi Tuhan untuk menolong saudara. Saya katakan amin. Masalah terbesarmu adalah kematian, dan kematian itu sudah dikalahkan oleh Yesus. Hai maut, di mana senangmu? Amin. Jangan takut mati. Yang percaya katakan amin. Alkitab berkata hidup apa? Untuk Kristus. Mati apa? Keuntungan. Sekali lagi ulangi, hidup untuk Kristus. Mati. Benar? Kalau di rumah sakit jangan repoti Pak Pendeta. Ayo cepet panggil Pak Pendeta, pembuatnya benda mari. Loh katanya mau mati. Mati untung loh. Loh ngapain kok bingung cari pendeta? Cari kok pastor yang di sini. Cari kok pendeta yang bisa bikin mujizat. Loh cari ini mati itu untung. Betul gak? Ya mati baik. Loh kenapa takut? Betul gak? Masalah terbesar mungkin kematian ke manusia itu. Kalau sudah mati kan kamu gak mikir utang, yang mikir yang hidup. Nah itu yang repot. Nah, tapi kan gak masalah. Untung kalau ketemu Tuhan, betul gak? Loh, saya selalu ngajari sama saya. Siapa di sini yang tiap minggu datang ingin ketemu Tuhan? Katakan. Amin. Saudara menyembah Tuhan yang sungguh-sungguh, katakan, yang ingin ketemu Tuhan. Amin. Tapi pada waktu dijemput Tuhan, kenapa takut? Oh, jangan sekarang. Anakku belum kawin, Pak. Gaya tok, Pak. Betul ya? Kalau di gereja, kami merindukan Tuhan, kami mencintai Tuhan, aku kangen kok Tuhan, lebih dalam lagi. Begitu dijemput Tuhan lebih. Celana pendeta, ojo sih. Betul tak? Kita ini kadang munafik Kristennya. Nek kangen Tuhan, dijemput Tuhan, nah ayo berangkat sudah sesuai. Loh kenapa takut? Loh saya ngajarin cuma saya gitu kok. Tak ajarin gitu udah kayak mati. Loh kenapa? Karena hidup untuk Kristus, sudah pelayanan aja. Kalau mati dewi. Loh mati memang. Kalau mati belajarlah dari perokok. Orang perokok itu loh. Katanya, Pak, merokok terus ya mati. Loh, gak apa-apa kok, disumpet nek iso. Loh, yo mati ngerokoknya maksudnya ora wongi kan. Tapi belajar, kita punya iman. Anda enggak mati, Anda cuma pindah tempat kok. Betul enggak? Siapa di sini percaya bahwa dunia ini sementara? Amin. Rumahmu yang sebenarnya itu di mana? Di surga. Di sini cuma mampir. Kok mau mulai? Ayo. Kok enggak mau pulang? Loh, katanya rumahnya surga. Nah disuruh pulang kok enggak mau? Ojo mikirnya tak ngopi terus yang marung. Repot. Itu loh Kristen yang tidak konsisten. Nah, segolong kanan kiri ini kue tiba. Lo coba terakhir lagi ayat 40.
Tetapi mereka mentertawakan dia. Ingat ya, kebenaran firman Tuhan selalu ditertawakan. Yesus ditertawakan. Maka diusirnya semua orang itu, dan dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka bersama-sama dengan Yesus masuk ke kamar anak itu. Ayat 41, dipegangnya tangan itu, katanya talitaku, yang berarti apa? Hai anak, aku berkata kepadamu apa? Bangunlah. Hari ini kamu punya masalah, kamu terpuruk. Hari ini firman Tuhan datang pada saudara di tempat ini di gereja GBAP. Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya berapa? Sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saya tutup dengan kesaksian, 2 kesaksian. 2019 saya ditipu 1,5 miliar karena ditawari rumah murah di Surabaya. Dan 2019 sampai hari ini duitnya tidak balik, ya, hilang. Dan awal-awal ketika kita punya masalah itu saya berdoa, Tuhan, kok bisa ya Tuhan? Aku melayani Tuhan, dengar suara Tuhan, kok bisa kebegok? Ya. Istri saya juga begitu, waduh. Pokoknya kita mengalami struggle. 2019 November saya masih ingat, saya ketik. Itu Desembernya COVID meledak. Januari berikutnya, wah itu saya ngalami COVID, itu toko saya itu barang habis, display habis, gudang habis, rekening habis, utangnya nggak habis, saya bingung. Bilang kabeh ini, itu saya ngalami. Wah, saya struggle sampai setiap kali punya masalah keuangan, saya dan istri selalu menyesali. Andai kata dulu kita nggak tamat 1,5 M, mestinya balik. Itu 2019. Lalu akhirnya perjalanan berikutnya saya melayani Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berikan banyak sekali jadwal pelayanan. Saya sudah declare. Saya biasa kalau dapat pesan Tuhan saya selalu declare ke jemaat saya. Waktu itu 2022 nih, 2022, 2023 ke 2024 saya declare. Waktu itu bangsa-bangsa akan datang, dan tiba-tiba nabi-nabi dari luar negeri datang ke tempat saya untuk khotbah. Terus 2023, 2024 saya bilang, habis ini kita akan pelayanan ke mana-mana. Wah, Tuhan akan bukakan pelayanan kita. Padahal kita itu sopo, tidak kenal. Tiba-tiba ada orang menelpon, nawari pelayanan gereja sampai hari ini. Saya sampai tidak habis pikir, tapi saya percaya aja. Sampai akhirnya beberapa bulan yang lalu, Oktober, November, ya. Oktober awal, ketika mau masuk Oktober, Tuhan bicara satu hal, stop pelayanan. Kaget saya, matang loh. Sampai kapan Tuhan? November. Semua cancel. Nah itu tak itu ada 21 gereja yang belum pernah undang saya. Saya harus cancel. Kenapa Tuhan? Dipertajam. Jangan banyak pelayanan. Diam di kaki Tuhan. Oke, saya mau beli satu-satu. Saya kasih referensi pendeta yang lain, ya toh. Saya minta maaf macam-macam. 21 gereja. Lalu tiba-tiba Roh Kudus ngajar saya, lebih baik nurut Tuhan daripada nuruti jadwal. Yang undang kamu Tuhan, bukan pendeta. Kamu tuh hambanya Tuhan, bukan hambanya gereja. Oke, saya nurut. Wah, bagi saya, wah enak pelayanan, saya senang pelayanan. Oktober, November saya cancel 21 gereja. Kenapa? Hari Minggu begini bisa sampai 2-3 gereja. Saya cancel semua. Tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan cuma ngomong diam. Cari Tuhan, pertajam pendengaran. Saya doa terus, saya merenungkan firman Tuhan, saya baca firman Tuhan, saya makan firman setiap hamba Tuhan, saya makan firman terus. Sampai akhirnya saya kaget November. Oktober waktu saya jeda itu sudah mulai kan. Tiba-tiba ada satu orang namanya Bu Yuli, rumahnya Nganjuk. Dia tiba-tiba datang ke toko saya bersama anak buahnya. Jadi dia punya bisnis. Datang ngobrol
ke taman doa saya, ngobrol itu. Lalu ternyata buka, dia punya masalah keuangan, masalah dengan suaminya, utangnya banyak. Saya bilang, malah utangnya bodoh. Terus gak sanduannya nangis bareng. Iya, mau tagihan toko ya banyak kok, sama kan. Tapi saya tidak pernah doakan orang. Sudah gini aja, ini loh, Keluaran 14 ayatnya. Tuhan berperang menggantikan kamu diam saja. Sudah itu aja. Lalu yang anak buahnya Muslim, dia juga sama, punya masalah utang masih sana, duit terus ya. Tiap hari itu saya kayak gitu. Setiap kali datang ada yang Solo pengusaha Solo kampusan 2,5 M. Waduh ampun, saya ini jatuh di situ tapi dipertemukan Tuhan dengan orang seperti itu. Mereka ngeluh, wah ini gimana utang sekian tidak dibayar, gini-gini tagihan tidak dibayar macam-macam. Alah cik podo aku saya misalnya podo nangis bareng. Jadi mereka tidak bisa bantah. Nah, kalau misalnya saudara tidak pernah jatuh di situ, Anda mau konseling gimana? Tidak mungkin didengerin juga kan? Mau sama-sama jatuh ya. Lalu akhirnya Bu Yuli ini pulang dan tidak ketemu lagi. Sampai akhirnya aneh. Saya itu selalu punya prinsip ini. Apa-apa itu ingat Tuhan. Pelayanan ingat Tuhan, hidup ingat Tuhan, kerja ingat Tuhan, semua ingat Tuhan. Yang dipikiri Tuhan terus. Nanti semua hal dalam hidupmu ditonton oleh Tuhan. 2025 ini November pertengahan. Pada waktu Oktober mau masuk November, saya dengar pesan Tuhan bicara satu hal. Yang hilang tahun yang lalu akan dikembalikan Tuhan 2 kali lipat. Saya dengerin langsung ketika ibadah di tempat kami, saya declare jemaat Tuhan yang dulu pernah kehilangan apapun, tahun ini masuk tahun depan Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Apa nih? Kurang ngerti. Pokoknya ngomongnya aku tidak pikir orangnya. Selesai, tak pikir ya sudah selesai. Tiba-tiba November pertengahan, Ibu Yuli ini hubungi saya. Kok aku mau nawari ruko murah? Di mana? Kota Madiun. Oh ya? Berapa? Saya pikir kalau Kota Madiun itu sudah 3 ke atas. 3 ke atas, apalagi jalan besar. Murah ini pokoknya. Lalu saya penasaran, ya sudah kirim fotonya, dikirim foto rukonya dikirim. Wah, berapa ini? Mesti M ini. Oh, enggak murah. Butuh duit berapa? Cuma 500 juta. Dari 3M cuma 500 juta. Saya ingat 2019 saya pernah ketemu dengan perempuan yang model begini. Murah, hilang duit. Nah, ini korban kedua, bisa genep 2M hilang duitnya. Saya tidak percaya Pak. Tak telepon, saya tahu kan, kamu tuh kok bisa hubungi aku gitu. Gini loh Pak Pendeta, dia panggil saya Pak Pendeta. Gini loh Pak Pendeta, pada waktu teman saya nawari suruh jualkan itu, tiba-tiba di pikiran saya tuh ingat Pak Pendeta Musa. Nah, gue ini omahmu nganjuk, saya nawari ke dia, kok ini cambatnya kan muter ya. Kok bisa nih? Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, kamu mikirin Tuhan, Tuhan mikirin kamu lewat orang lain. Ya wes, aku tidak percaya, aku harus lihat sertifikat, lihat barang, lihat kunci. Dan sertifikat cuma di print terus kuncinya ternyata rata, sekolah aku mati ya. Nyolong gondoni uang, ya dong. Makanya betul datang ke situ pertemuan, buka apa? Wih bener ini, kuncinya cocok, ya aman kan? Sertifikatnya atas nama ini, tak boleh duit. Langsung saya ngomong sama istri saya trauma juga loh. Ini kok genep 2M loh, ini hilang. Terus ngomongnya bodoh Pak, karena dia trauma yang 1,5 M tambah loh. Nah ini tambah 500 kan genep 2M hilang. Kesaksian ngomong aneh katanya. Tapi aku tiba-tiba gini, Tuhan ngomong, ini jawaban kembali 2 kali lipat. Tiba-tiba saya bilang Tuhan, kamu dihapusi bulan apa, tahun berapa? November 2019. Kamu hari ini ditawari bulan apa? November 2025. Berapa tahun? 7 tahun. Pas 7 tahun. 7 itu kalau orang profetik ya, sabar, kesempurnaan. Waktunya kita rest, tapi kita dapat blessing-nya.
Aduh, saya bilang istri saya, bener loh, tapi enak wujudnya. Terus nanti boleh duit. Wah, kita dikorek-korek di semua, dicairnya semua. Bener. Saya mikir ini, Tuhan itu betulnya bahwa masuk tahun depan yang hilang berapa? 1,5 dapatnya ruko juga ya, double. Amin. 7 tahun. Tapi 7 tahun itu saya ngalami seperti Yairus di prosesnya. Tuhan tidak butuh mujizat. Tuhan tidak butuh saya dapat rukonya, enggak. Tuhan butuh merubah hati saya dan istri. Sikap terhadap uang itu berubah selama 7 tahun. Kita lebih cinta Tuhan daripada cinta uang. Dan tiba-tiba, waduh, pada waktu ngambil sertifikat saudara, yang bagian adminnya ngomong, Pak, ini kita nggak tahu, loh, nggak tahu gimana Pak? Bos saya juga bingung, loh, kenapa? Kok sertifikatnya dilepas dengan harga begini? Ini Anda ini benar-benar sangat murah sekali. Cuma 500 dapat ruko 3M lebih. Ini nggak pernah ada. Coba kasih tahu kanan kirimu, nanti akan ada berkat dalam hidupmu yang tidak pernah ada sebelumnya akan datang. Amin. Yang terakhir saya tutup dengan ini, habis ini saya cabut. Iya, ada pengumuman nanti saya nitip stiker untuk penerima tamu ya Pak ya. Jadi stiker ini nanti Anda dibagikan, satu orang boleh ngambil 2, saya kasih itu. Nanti karena saya harus cabut. Nah, kesaksian yang terakhir sebelum kita tutup Alkitab, kita tinggal membaca terus. Beberapa hari yang lalu kita mau mengadakan Natal. Kita nggak pernah rapat di tempat kita, nggak ada panitia Natal. Jadi langsung jadi gitu aja. Dan Natal kita tiap tahun yang hadir 70% Muslim. Bukan hadir saja, tetapi pengisi acaranya juga Muslim. Penarinya, semua. Sampai akhirnya ya sudah lah, beberapa masuk. Kita nggak pernah minta-minta kan. Tiba-tiba ada yang kirim baju bekas lah, apa kan. Sampai akhirnya saya ngomong sama Mbak Ika ini, konsumsinya apa ya? Jangan snack, bakso aja. Bakso untuk 200 orang lah, ya toh. Jadi kita datangin bakso sak rombongnya sak bakule, ya toh. Enggak usah repot. Ya wis, jadi itu saya ngomong sama beliau ini pagi. Siang saya pulang balik ke toko. Tiba-tiba saya ini kan mikirin duitnya dari mana? Wah, ini cari duit dulu nih, ya toh. Tiba-tiba itu aneh. Ada satu PT di Surabaya hubungi saya, cari elektronik. Oh ya, buat apa Pak? Ya buat Bang Panti Asuhan. Saya mikir PT-nya di Surabaya, toko saya di Caruban, ya, tinggal saya juga di Caruban. Cari barang elektronik untuk disumbang Panti Asuhan. Berarti Panti Asuhannya di mana? Caruban atau Madiun paling dekat. Oh ya, bisa. Barangnya nih yang saya kirim speknya ya banyak. Terus ini mau dikirim di Panti Asuhan mana Pak? Dikirim di Panti Asuhan Surabaya. Kan bingung. Ini kan teror. Ya loh. Loh, saudara kan mikir apa enggak? PT-nya di Surabaya, barangnya beli di Caruban, suruh kirim ke mana? Loh kan bolak-balik lagi cerita. Betul enggak? Kenapa enggak beli di Surabaya? Toko pirang-pirang kok. Ngerti enggak? Saya langsung cari teman saya di Madiun, toko yang punya cabang di Surabaya. Ya, tak akali, mental maklar, ya. Iya, kita ini maklar loh, Kak. Sama maklar apa? Maklar kayu. Oh kayu Pak? Iya, kayu salib. Khotbah, ya. Akhirnya saya telepon, ada tokonya. Saya ngomong, ini speknya harus ada nih, dikirim. Kapan? Besok Kamis. Karena acaranya penyerahan Jumat. Ada 2 panti asuhan gede di Surabaya. Akhirnya kita transaksi langsung berangkat dari Caruban ke Madiun. Waktu itu saya masih ingat pegawai saya lagi nyuci mobil saya itu pakai sabun separuh. Mas, gak kesuwen berkatuan separuh gak apa-apa dan disiram dan berangkat untuk mulai dilanjutin lagi. Jadi langsung saya naik mobil langsung berangkat ke Madiun kota. Setengah jam langsung transaksi. Saya bilang harganya sekian, cocok gak? Cocok.
kemis dikirim dari Surabaya. Saya pikir, wah, selisihnya lumayan ini buat Natalan. Ya kan? Sama mereka, ketika saya ngalami itu, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, ingat gak kisahnya Boas sama Rut? Boas itu pengusaha, ya kan? Gandum. Rut orang miskin yang mengumpulkan apa? Sisa jelek gandum. Ketika Boas melihat Rut, apa yang terjadi? Boas memerintahkan kepada pegawainya apa? Sisakan lebih banyak untuk orang itu. Sengaja Tuhan itu mau memberkati saya. Sengaja dari Surabaya dibelokkan ke Caruban dulu supaya saya dapat komisi, ya. Lalu dikirimnya kemana? Nanti tahun depan kalau sudah percaya akan ada berkat yang sampai saya terima sama kayak saudara. Nanti akan ada order-order yang aneh-aneh dalam hidup saudara. Tapi itu cara Tuhan memberkati saudara. Mungkin saudara pikir, waduh, apa bisa ya bisnis begini? Saya juga pengen itu di Caruban itu sesuke loh Pak, gak bisa. Isinya tuh petani semua. Belanjanya 3 bulan sekali aku panen. Mosok tiap hari sampai ada pengusaha Chinese di Madiun Kota ngomong apa? Gak salah lah, buka di Caruban. Mosok bendino wong tuku kulkas tuku TV. Betul nggak? Ya kan? Orang kalau punya kulkas kan tahu kan? Dan saya buktikan kalau tiap hari cari kulkas TV banyak. Nggak pernah habis. Bukankah itu penyertaan Tuhan? Dan cara Tuhan memberkati saudara, Dia akan cari cara. Kamu jangan cari cara. Dia Tuhan yang cari cara berkati kamu. Caranya aneh. Nanti akan ada mungkin order dari Semarang, gitu. Order ke saudara. Kok kirim kemana? Ke Semarang. Ya itu lucu. Hanya supaya Tuhan memberkati saudara. Caranya yang ini. Terakhir, pesanan kamu. Saudara pernah berpikir nggak, kenapa Yesus lahir di kandang domba? Ketika saya merenungkan kemarin, saya dapat sabar. Karena domba itu adalah saudara dan saya. Akan tiba waktunya nanti, engkau buka hati yang sejak ini, Yesus ada dalam hidup saudara. Tapi bukan itu poinnya. Pertanyaan kedua, kenapa bayi Yesus ditaruh di palungan tempat makan domba? Saudara nanti, karena Tuhan tahu hari-hari kebutuhanmu itu banyak. Makan itu butuh uang. Hari-hari saya lihat banyak sekali orang tidak bisa makan. Tapi saya mau beritahu, kenapa Yesus lahir pertama menginjakkan kaki di dunia, Dia ada di palungan tempat makan domba. Saya mau beritahu, Tuhan akan memberkati makanan saudara. Dan sejak hari ini, dengarnya baik-baik, apa saja yang kau butuhkan, Tuhan berkuasa di sini. Yesus ada di sini. Palungan berbicara, tempat kamu butuh apa? Butuh makan. Kayak saya makan, tidak mungkin. Yesus ada di sini. Kerja, palungan itu juga tempat kerja. Yesus ada di sini. Jadi Natal bukan cuma sekedar Yesus lahir, ya. Ada satu pesan profetik dari pesan Natal. Kenapa Yesus ada di palungan? Karena Dia akan mencukupi setiap kebutuhan saudara. Nah, kita berkata, Tuhan menyediakan hidanganku di hadapan Allah. Hidangannya domba itu ada di palungan. Jangan takut kekurangan. Anak Tuhan diobain Tuhan. Tutup Alkitab kita berdoa, tepuk tangan buat Tuhan. Musik bicara juga Pak. Mari semua bagi berdiri angkat tangan saya berdoa bersama. Jangan takut, jangan takut. Sekarang tanganmu di hadapan Tuhan, sembah. Mari sembah Tuhan. Izinkan Roh Kudus berdekat dengan saudara. Tidak akan ada kekurangan lagi dari rumah ini, karena mata Tuhan tertuju pada rumah ini.
tiba-tiba saya diingatkan Tuhan tentang kapal Bahtera. Saya mau beritahu, semua binatang itu masuk ke kapal Bahtera. Semua ada di dalam Bahtera, termasuk makanan, keluargamu, kebutuhan ada di situ. Tapi di dalam Bahtera itu ada satu benda yang tidak ada. Saudara mau tahu apa? Kemudi. Dalam Bahtera tidak ada kemudi. Kenapa? Karena Bahtera itu yang nuntut Tuhan sendiri. Hari ini dengarkan baik-baik. Mulai tahun depan jangan pakai akal pikiranmu sendiri, jangan pakai kesombonganmu sendiri, jangan pakai kemampuanmu sendiri. Serahkan kemudinya kepada Tuhan, maka Bahtera akan sampai dan selamat pada tujuan. Dan itu yang Tuhan mau untuk gereja di tempat ini. Engkau tidak lagi memakai kemanusiaan untuk menyelesaikan setiap persoalanmu, tetapi sejak hari ini Tuhan berkata, aku akan menuntut engkau, aku sendiri akan menuntut Bahteramu sampai pada tujuan. Dan tiba-tiba kau akan melihat keajaiban akan terus terjadi. Di saat orang lain berkata kok bisa, tetapi itu dari Tuhan. Mujizat tidak bisa dibayarkan oleh orang. Tapi hari yang mau berdoa, tangan yang diangkat ini adalah tangan yang berserah. Tangan yang diangkat ini adalah Bahtera yang tanpa kemudi, yang siap Tuhan tuntut kemanapun. Sekalipun gelombang datang, air bah datang, badai datang, siapapun yang ada dalam Bahtera ini akan selamat sampai tujuan. Dan hari ini abangku berdoa, setiap kebutuhan mereka yang mencukupi karena kau lahir di palungan. Itu adalah bukti kau berkuasa atas setiap kebutuhan mereka. Engkau berkuasa atas apapun yang mereka makan, minum, pakai. Itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagi mereka engkau memberikannya secara cuma-cuma. Tidak ada kekurangan di antara kami, yang ada dalam kelimpahan. Ada beberapa di antara saudara yang Tuhan akan panggil jadi pendoa. Dengarkan ini upah untuk mendoa. Engkau batin saja, Tuhan akan kasih yang mahal. Ada satu orang yang saya lihat kau selalu nangis di seperti pojokan ruang gelap. Engkau berpikir engkau nangis tidak ada yang tahu, tapi Tuhan ada di situ. Kata Tuhan, aku tahu, aku memperhatikan kamu, aku melihat kamu. Jangan nangis lagi. Ada seperti orang yang putus asa, seperti orang yang lumpuh. Hari ini Tuhan berkata kepadamu, angkat tilammu dan berjalanlah. Jangan meratapi nasib yang kamu pikir itu nasib buruk, tidak. Angkat tilammu dan berjalanlah, kata Tuhan. Ada yang bingung tentang masa depan anaknya. Dengarkan baik-baik, anakmu dipelihara Tuhan. Itu bukan anakmu, itu anaknya Tuhan. Tugasmu adalah mengenalkan anak ini kepada Tuhan. Nanti masa depannya Tuhan yang ngatur. Ada yang bingung dengan pekerjaan. Pak, pekerjaan uang saya turun terus Pak. Ini menggema terus. Dengarkan ini baik-baik pesan Tuhan. Mulai hari ini, perkatakan tidak cari uang, tapi uang cari kamu. Uang cari kamu. Kamu buka toko, bukan kamu cari uang, tapi uang datang sama kamu. Jangan menyerah dengan mamon. Kamu tidak kerja untuk mamon, tapi mamon kerja buat kamu. Kamu anak raja, kamu berkuasa atas uang. Tuhan sanggup berkati kamu. Ada yang terikat utang, tagihan. Dengarkan baik-baik. Janda yang hanya punya minyak dalam buli saja bisa melunasi semua utang dan hidup dari sisanya. Tidak ada anak-anak, maka berkat ini juga akan datang dalam hidupmu. Kau tidak usah takut yang punya tagihan banyak. Kau yang pusing, kau tidak usah geger tiap hari dengan istrimu. Semakin kau berantem terus, Tuhan berkata, damai sejahtera hilang, berkat tidak ada. Hanya rumah yang rukun,
Mazmur 133. Maka aku akan perintahkan berkat dalam rumahmu. Kenapa kamu tidak diberkati Tuhan? Kamu geger terus sama Tuhan. Suami istri ini dengarkan baik-baik, Anda tidak tahu siapa. Pada waktu aku kirimkan berkat ke rumahmu, kamu geger, berkat itu kembali. Mulai sekarang saling mengampuni, membuka hati, saling mengerti. Tidak usah geger perkara mamon. Melayani Tuhan sungguh-sungguh berdua, maka berkat itu akan datang dalam hidup. Kau akan lihat dan kau akan tercengang apa yang tidak pernah kau dengar dengan telingamu, tidak pernah kau lihat dengan matamu, tidak pernah timbul dalam hatimu, itu akan disediakan Allah bagi kamu. Tuhan, kami mengangkat tangan, kami berserah, kami serahkan kendali hidup kami dalam tangan-Mu. Dan sejak hari ini Tuhan, kami deklarasikan hidup kami untuk Tuhan. Kami melayani Tuhan. Orangnya Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Anaknya Tuhan akan dipelihara oleh Bapaknya, yaitu Tuhan. Kami serahkan hidup keluarga kami masing-masing di tempat ini, masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Apa saja yang kami butuhkan, Tuhan pasti akan cukupkan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaatmu di tempat ini. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus akan terus tuntut mereka. Dan sampai tahun depan hamba-Mu akan melihat banyak perubahan di antara jemaat ini. Hidupnya berubah, nasibnya berubah, keuangannya berubah, pekerjaannya berubah, karirnya berubah, pelayanannya berubah. Dan hamba-Mu berdoa sama seperti nama atas gereja ini. Mereka akan diutus sebagai rasul-rasul ke bangsa-bangsa. Mereka akan diutus menjadi nabi-nabi menyuarakan pesan Tuhan kepada gereja-gereja Tuhan. Yang tertidur akan dibangkitkan oleh perkataan mereka. Berkati juga kedua hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Kami percaya dengan kekuatan, kesehatan, berikan hikmat marifat untuk memimpin dan menggembalakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, meteraikan janji-Mu atas gereja di tempat ini, karena Kau mengasihi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.